Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas seri perkuliahan komputer 1, yaitu bagaimana kita membuat berbagai macam produk grafis menggunakan software desain grafis, yaitu Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas software untuk foto editing, yaitu Adobe Photoshop. Rekan-rekan bisa menggunakan beberapa versi dari Adobe Photoshop, boleh versi 7, versi CS, tapi kalau di tutorial ini kita akan menggunakan Adobe Photoshop CS6. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa di dalam software Adobe Photoshop ini menggunakan struktur pengolahan gambar menggunakan konsep lapisan-lapisan atau layer, di mana masing-masing layer akan memuat satu komponen dari sebuah gambar yang kita olah. Manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan konsep layering di dalam Photoshop ini adalah kemudahan dalam proses editing dan manipulasi image lebih lanjut. Karena nanti jika masing-masing image yang kita olah di dalam Adobe Photoshop tidak dibagi menjadi layer-layer yang terpisah, maka proses editing ulang terhadap gambar atau image yang kita edit akan mengalami kesulitan. Namun dengan menggunakan konsep layer, jika suatu saat nanti terjadi kesalahan dan kekeliruan, maka kita sebagai editor image cukup hanya merevisi satu layer saja yang menurut kita perlu diperbaiki. Nah, layer ini merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat bagi sebuah objek. Bisa diibaratkan sebagai sebuah kanvas atau sebuah lapisan. Jadi dengan adanya konsep layer ini memungkinkan kita untuk mengedit sebuah objek tanpa mengganggu objek yang lain. Sebagai contoh, jika kita sedang mengedit gambar 1, maka gambar 2 ini tidak akan terpengaruh. Nah, rekan-rekan bisa mulai coba mengaktifkan software yang akan kita gunakan di dalam praktikum ataupun di dalam mengimplementasikan bagaimana melakukan foto editing menggunakan Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Jadi di sini nanti rekan-rekan yang perlu diperhatikan adalah bagian IDE-nya atau bagian-bagian dari software Adobe Photoshop ini ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan bagian yang kita sebut dengan tool. Nah, jadi tool itu nanti ada di bagian ini. Nah, ini ya rekan-rekan ya, ini ada, kita hover over saja atau letakkan saja di bagian atas ini, nanti akan terlihat nama dari kontrol atau komponen yang kita gunakan. Jadi misalnya di sini kita kalau di bagian ini ada beberapa nama ya. Seperti ini ada move tool, di sini ada marker tool, di sini ada lasso ya, ada quick selection, ada crop, kemudian ada eyedropper, spot healing brush tool ya, ada clone stem tool, dan masih banyak sekali. Nah, ini adalah bagian tool yang nanti kita gunakan untuk bekerja melakukan foto editing. Kemudian bagian yang paling pentingnya adalah di bagian di sini. Di sini ada konsep layernya nanti di sini ya. Jadi nanti kalau kita mengedit berbagai macam atau beberapa jenis foto atau beberapa image, nanti akan terdapat beberapa layer di bagian ini. Nah, kemudian di bagian atas seperti biasa ini terdapat menu ya, menu bar. Jadi ada file seperti biasa untuk mengolah dokumen baru, membuka dokumen baru. Ada bagian edit ya, untuk cut, copy dan seterusnya. Ada bagian image sendiri.
terkait dengan objek gambar nanti ada layer di sini ya, banyak sekali pilihan menunya, ada type, ada select, ada filter dan seterusnya. Kemudian di bagian atas ini ada bagian toolbar, jadi di sini akan menyesuaikan dengan tool yang kita gunakan. Misalnya kalau lasso, maka di sini ada option menunya ya, sesuai dengan objek lasso tool yang kita gunakan. Di sini juga sama, ada quick selection, maka nanti toolbarnya menyesuaikan fungsionalitas apa saja yang dimiliki oleh tool quick selection. Atau misalnya clone stem tool, di sini juga akan tersedia toolbar yang menjadi fungsionalitas apa saja yang nanti bisa kita gunakan menggunakan tool ini ya, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan foto editing tentu kita memerlukan beberapa gambar yang nanti kita gunakan untuk proses foto editing. Rekan-rekan bisa coba salah satu gambar yang ada di sini ya. Pertama, rekan-rekan bisa buka alamat ini ya. Di sini ada file gambar.php. Jadi nanti di beberapa pertemuan berikutnya, di video tutorial berikutnya, beberapa gambar yang dijadikan sebagai bahan untuk foto editing dan untuk melakukan proses-proses yang lainnya nanti akan bisa rekan-rekan download di direktori gambar ini ya. Nah, pertama kita akan coba saja dulu gambar yang bernama burung couple 3.jpg. Rekan-rekan bisa klik saja di sini. Nah, di sini kita akan punya satu buah gambar seperti ini ya. Nah, rekan-rekan bisa klik kanan saja, simpan, save image as, simpan saja. Biarkan saja seperti apa adanya nama filenya ya. Kita save. Nah, kita nanti akan punya gambar yang sudah kita download dan kita tempatkan di My Document. Selanjutnya rekan-rekan bisa coba mulai untuk melakukan proses foto editing. Jadi dari menu file seperti ini rekan-rekan ya, kita open saja, kemudian di bagian dokumen cari burung couple 3 seperti ini, kita open saja. Nah, kita tunggu sampai muncul gambar yang kita buka tadi ya. Nah, rekan-rekan di sini coba perhatikan pada saat sebuah gambar itu pertama kali kita load ke memori di direktori kerja seperti ini, di bagian layernya di sini ada tulisan background dan terdapat sebuah gambar yang menyatakan bahwa gambar ini layernya dalam posisi terkunci. Nah, ini berarti gambar ini masih belum bisa kita proses lebih lanjut untuk editing. Nah, nanti di tahapan-tahapan berikutnya pastikan bahwa gambar aslinya ini tidak rusak. Jadi di dalam proses foto editing itu nanti jangan sampai gambar aslinya itu sebagus ataupun sejelek apapun, namanya file yang original itu kalau bisa kita pertahankan ya. Nah, jadi gambar aslinya jangan sampai kita otak-atik terlebih dahulu. Yang kita akan editing atau akan kita edit adalah gambar duplikatnya. Jadi dari sini silahkan di bagian layar ini di tulisan background rekan-rekan klik kanan saja ya, kemudian klik duplicate layer. Nah, di klik duplicate layer ini rekan-rekan bisa memberikan nama untuk layernya. Misalnya di sini kita beri nama burung. Kemudian untuk bagian dokumen rekan-rekan bisa letakkan di dokumen yang sama. Jadi kalau dokumen yang sama artinya posisi dari duplikasinya nanti akan ditempatkan di burung couple 3.jpg. Tapi kalau untuk supaya tidak mempengaruhi kualitas dari gambar aslinya, rekan-rekan bisa klik tombol ini saja seperti ini ya. Kemudian name-nya kita berikan burung. Kemudian setelah itu di OK.
Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat kita sudah punya satu gambar hasil duplikasi, dan gambar aslinya rekan-rekan bisa close saja seperti ini ya. Ini yang gambar aslinya di close, kemudian yang akan kita edit ini adalah gambar hasil duplikasi. Jadi sekali lagi, dalam kita melakukan proses foto editing, jangan sampai gambar aslinya itu menjadi rusak. Jadi sebagus dan sejelek apapun yang namanya sesuatu orisinil, yaitu harus dipertahankan. Jadi yang gambar aslinya kita close saja seperti ini, kemudian kita fokus pada gambar hasil kita melakukan proses editing. Jadi hasil proses duplikasi tadi ya. Nah, sama di sini kita juga bisa lihat di sini ada bagian yang masih terkunci. Nah, untuk itu rekan-rekan bisa duplicate lagi, duplicate layer, kemudian letakkan saja di dokumen yang sama, kita oke seperti ini. Nah, nanti di sini inilah kita sebut dengan konsep layer. Jadi walaupun penampakannya ini adalah satu gambar, tapi sebenarnya di sini ada dua layer. Kita bisa lihat di bagian ini ya, yang bergambar mata. Ini adalah visibility-nya. Jadi kalau semuanya kita centang, artinya di sini visibility-nya kita hilangkan. Kita tampakkan gambar yang satu, kita tampakkan gambar yang satu. Nah, ini adalah konsep dari layer. Jadi nanti di dalam Adobe Photoshop dan rata-rata di dalam software foto editor itu semuanya menggunakan konsep layer. Nah, rekan-rekan bisa aktifkan saja yang bagian atas yang tidak ada gambar gemboknya. Kemudian gambar gemboknya silahkan rekan-rekan hapus, bisa dari sini klik kanan delete layer, atau dari sini tarik saja ke gambar icon yang ada ini ya, sama saja ini yang ada kotak sampah iconnya. Jadi sama, jadi caranya seperti itu, bisa klik kanan saja langsung atau bisa dilakukan dengan mendragnya dimasukkan ke keranjang sampah di bawah sini seperti itu. Nah, jadi nanti yang tool yang akan sering kita gunakan yang pertama adalah di sini ada move tool. Ini kita gunakan untuk menggeser objek gambar ya, image ya. Kemudian ada window layer, dan satu lagi nanti silahkan rekan-rekan aktifkan di bagian window itu, cari ada window navigator. Nah, navigator ini tujuannya adalah untuk melakukan navigasi. Nah, ini bisa kita letakkan satu tempat dengan histogram ya. Histogram ini adalah deret kode dari sebuah gambar. Jadi kalau gambar berwarna itu terdiri dari 3 komponen warna, ada red, ada green, ada blue. Nah, di navigator inilah kita bisa memperbesar dan memperkecil objek gambar kita. Jadi semakin kecil persentasenya, artinya tingkat view-nya lebih kecil. Kalau kita persentasenya tinggi, tingkat view-nya juga lebih besar. Atau konsep lainnya adalah zoom in dan zoom out. Jadi kalau zoom in, nah artinya kita melihat lebih dalam, ini namanya zoom in. Kalau kita melihatnya menggunakan zoom out, nah ini berarti zoom out. Nah, ini zoom out ya, kita melihat semakin jauh itu namanya zoom out. Kalau kita melihat semakin dekat ya, semakin dekat, ini navigator bergerak, ini namanya adalah zoom in. Jadi ada istilah view mengecil dengan zoom out dan view membesar dengan zoom in ya. Nah, ini adalah tool-tool yang sering nanti kita gunakan ya. Jadi ada window layer untuk menempatkan apa tadi rekan-rekan, berbagai macam objek gambar. Kemudian ada window navigator. Nah, diaktifkan saja dari sini window navigatornya. Nah, kemudian rekan-rekan yang perlu pahami bersama, kalau zoom slidernya ini kita perbesar sampai maksimal, di sini ada kotak-kotak yang seperti ini ya. Nah, ini ada kotak-kotak kalau ini backgroundnya. Nah, ini jadi ada kotak-kotak kecil seperti ini. Jadi kotak-kotak kecil seperti ini di dalam konsep citra digital ini disebut dengan pixel ya. Ada orang menyebutnya dengan pixel
picture element, ada orang yang menyebutnya dengan pixel. Jadi itu adalah titik atau sebuah koordinat yang menyusun sebuah gambar, disebut dengan pixel. Nah, hubungan pixel dengan gambar atau citra itu seperti apa? Kalau misalnya nanti ukuran pixelnya besar, maka kualitas gambarnya juga semakin bagus, dan konsekuensinya ukuran penyimpanan file tersebut juga akan besar. Nah, seperti itu konsepnya rekan-rekan ya. Jadi konsep pixel itu berbanding lurus dengan kualitas dari sebuah gambar, dan berbanding lurus juga dengan media simpan. Jadi berapa besar ukuran citra ini nanti disimpan di dalam komputer. Makanya rekan-rekan kalau beli misalnya kamera atau beli smartphone lah ya, itu biasanya mencari yang kualitas gambarnya itu pixelnya besar. Jadi kalau 5 megapiksel, ada yang 10 megapiksel. Jadi semakin besar ukuran pixelnya menghasilkan kualitas gambar yang lebih bagus. Nah, itu sedikit kita menyinggung tentang konsep dari citra digital. Jadi sekali lagi, citra digital itu disusun menggunakan konsep pixel. Jadi satu titik atau satu koordinat itu adalah satu pixel. Nah, itu adalah elemen penyusun dari sebuah gambar. Nah, seperti itu rekan-rekan yang kita bisa sajikan dalam konsep di citra digital. Nah, selanjutnya untuk di pertemuan awal ini kita akan mencoba melakukan proses edit dari gambar yang ada di depan kita ini. Jadi di navigator sudah kita siapkan di sini ya. Kemudian di bagian layar juga sudah kita siapkan. Kemudian sekali lagi kita akan melakukan proses editing. Coba lihat gambar ini. Mungkin gambar ini memiliki makna bermacam-macam ya. Jadi ada istilah satu gambar ini mewakili 1000 kata. Jadi kalau kita melihat gambar seperti ini, sebenarnya ini ada maknanya. Jadi yang satu itu sebelah kiri burungnya itu jomblo, yang sebelah kanan itu burungnya sudah bergandengan, artinya sudah punya pasangan. Nah, dari sorot matanya mungkin ada sedikit meledek ini ya. Gambar di sini burungnya sedikit memberikan sebuah sinyal, kok kamu sendirian. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai foto editing, sebagai seorang editor foto, kita bisa bagaimana supaya rekan kita burung yang sendirian ini, yang sedang menjomblo ini, bisa mendapatkan pasangan juga. Nah, kita pertama mulai melakukan proses editing dengan menggunakan tool yang kita sebut dengan ini. Coba rekan-rekan bisa tempatkan kursornya di atas simbol stempel. Di sini kita akan punya satu informasi clone stamp tool ya. Diklik saja sekali. Nah, fungsi cloning, artinya mengcloning adalah menciptakan objek yang sama persis dengan objek yang kita inginkan. Jadi teknik cloning itu menduplikasi atau menciptakan objek yang sama. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita memilih objek clone stamp tool ini, maka di bagian atas toolbarnya nanti akan banyak sekali terdapat option menu tambahan ya. Nah, kemudian kursornya akan berubah. Jadi kalau tadi kursornya misalnya kita masih tempatkan menggunakan move tool, kursornya adalah bentuknya seperti anak panah. Begitu kita ganti kursornya menjadi clone stamp tool, maka kursornya ini akan berubah menjadi lingkaran. Artinya fungsi dari clone stamp tool ini sudah dapat kita gunakan. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, setelah kursornya berubah menjadi lingkaran kecil ini, maka kemudian kita bisa tempatkan ya, tempatkan saja. Kita akan mengcloning rekan kita yang ada di sini ya. Jadi kalau rekan-rekan diminta untuk menebak kira-kira burung ini yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu yang mana.
Nah, mungkin sudah bisa menebak dari bentuk fisik dari burung. Ini mungkin yang perempuan itu yang mungil kali ya, atau yang besar. Yang jelas kita akan buat mereka ini masing-masing punya satu pasangan. Rekan-rekan bisa pertama kita akan cloning saja yang ini, yang paling kanan ini, nanti kita tempatkan di bagian sini ya, supaya ini punya teman ya. Nah, kita tempatkan ini seperti ini rekan-rekan ya, boleh dari atas, boleh juga dari bawah. Kita mulai cloningnya. Jadi kira-kira yang penempatan nanti burungnya ini presisi di titik mana. Misalnya saya mulai dari paruhnya, rekan-rekan bisa tekan di paruhnya itu ALT. Nah ya, coba perhatikan ALT, nanti akan ada lingkaran kursornya berubah jadi sniper. Nah, coba rekan-rekan perhatikan, kalau kita tempatkan di paruh lingkarannya biasa saja, tapi begitu kita tekan ALT di keyboard, maka di situ lingkaran kecilnya akan berubah seperti sniper ya. Nah, rekan-rekan klik sekali saja, klik di tombol ALT di keyboard sekali, kemudian bersamaan dengan kursor, bukan kursor ya, mouse klik sebelah kiri. Jadi secara bersamaan ALT diklik mouse sebelah kiri bersamaan sekali saja, klik. Sudah. Kemudian nanti setelah kita menekan ALT dan mouse klik sebelah kiri secara bersamaan, kemudian lingkaran kursornya akan kembali ke semula. Nah, kemudian kita bisa letakkan di sini, tepat di depan dari burung yang pertama tadi. Kemudian dengan pelan-pelan rekan-rekan drag saja. Nah, seperti ini ya. Coba rekan-rekan perhatikan, ada lingkaran yang berjalan, kemudian di bagian kanan itu ada tanda plus. Nah, jadi tanda plus itu adalah bagian yang kita tambahkan di bagian kiri. Nah, ini adalah teknik dari editing foto menggunakan teknik yang kita sebut dengan clone stem tool. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Coba perhatikan. Ini teknik ini nanti akan banyak kita gunakan dalam proses foto editing. Seperti ini ya. Nah, coba rekan-rekan terus. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin nanti kalau kira-kira kurang presisi, rekan-rekan bisa tambahkan lagi ya. Nah, ini ya, seperti ini saja. Mungkin ini sudah mencukupi informasinya ya, bahwa masing-masing burung ini sudah punya pasangan masing-masing. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini adalah teknik dasar dalam kita melakukan editing foto. Jadi tahapan yang perlu dilakukan tadi adalah setelah kita memilih clone stem tool, kita tempatkan ya lingkaran kursornya di sebuah titik, kemudian dengan menekan tombol ALT dan mouse klik kiri secara bersamaan kita lepas. Setelah itu kita drag di sebuah area tertentu, maka akan terbentuk hasil cloning dari objek yang kita inginkan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini mungkin bagian ekornya belum terambil, maka di sini saya tempatkan lingkarannya di sini. Dengan tekan tombol ALT di keyboard sekali sampai sniper objeknya terlihat, kemudian kita klik mouse sebelah kiri sekali secara bersamaan dengan ALT ya, dengan dilepas klik sekali. Setelah itu dilepas semua ALT dan klik mouse kirinya, kemudian kita tarik saja di sini. Nah, ini ya, supaya nanti ada ekornya dari burung tadi ya. Nah, ini tekniknya seperti itu. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, mungkin rekan-rekan juga pernah melihat atau menyaksikan, menemukan kejadian misalnya di sebuah event tertentu, mungkin ada saudara kerabat kita yang tidak sempat hadir di sebuah event tersebut, kita bisa menyisipkan fotonya di situ ya. Nanti tekniknya bisa menggunakan teknik clone seperti ini atau menggunakan teknik yang kita pelajari di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, setelah ini kita mencoba menggunakan custom shape tool. Nah, ini ya. Jadi kalau ada yang tanda-tanda
ujung ini tanda segitiga, itu artinya di dalamnya masih banyak tool-tool yang lainnya ya. Nah, kemudian rekan-rekan bisa cari di bagian ini ada namanya custom shape tool. Nah, tujuannya untuk apa? Ini adalah memberikan ornamen tambahan yang nanti bisa kita masukkan ke dalam sebuah image atau gambar. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, rekan-rekan kalau lihat di sini kan terlalu polos ya, backgroundnya warna putih. Nah, mungkin di sini kita bisa memberikan informasi yang lain. Misalnya di bagian ini rekan-rekan bisa cari custom shape tool. Nah, nanti disesuaikan saja dengan versi Adobe Photoshop-nya. Mungkin kalau yang menggunakan versi 7.0 dan versi-versi yang setelahnya, kalau di sini menggunakan Photoshop CS6, ini lokasinya di sini mungkin tidak jauh berbeda ya. Rekan-rekan klik saja custom shape tool ya. Kemudian kita cari shape di sini di bagian atas ini, karena di sini adalah option dari fungsionalitas tambahan dari shape tool. Nah, rekan-rekan bisa cari misalnya ini ya. Ini ada gambar tangga nada, kita klik saja, kita drag sini. Nah, ini untuk warnanya, fillnya bisa kita pilih warna kuning misalnya ya. Nah, seperti itu. Rekan-rekan bisa menetralkan dengan move tool, kita tarik saja. Nah, rekan-rekan bisa lihat di bagian layer. Di sini muncul satu objek atau satu gambar dengan satu lapisan sendiri. Nah, ini visibility-nya. Jadi konsep di dalam Adobe Photoshop itu adalah menggunakan konsep layer seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi custom shape tool yang lain ya. Di sini bisa tambahkan ini juga. Nah, mungkin warnanya tidak lagi kuning, mungkin warna pinky ya, atau merah atau pinky, sesuai dengan situasinya, karena ini adalah situasi pinky winky ya. Kita tambahkan seperti ini. Atau rekan-rekan bisa duplicate saja di sini, klik kanan duplicate layer di dokumen yang sama, seperti itu ya. Ini akan menghasilkan gambar yang sama ya. Di sini juga duplicate di layernya, ini duplicate layer. Di oke saja, nanti namanya bisa diubah ya. Nah, ini kemudian kita bisa menggunakan custom shape tool tadi, nah, untuk memberikan warna yang lain misalnya. Nah, ini rekan-rekan ya, jadi supaya gambarnya ini punya makna khusus ya. Nah, kita pilih layer mana kita geser seperti ini ya, layer mana yang akan kita geser. Nah, seperti ini ya, kita shape tool, kita duplicate lagi seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini adalah teknik bagaimana kita membuat editing. Jadi di sini kita bisa membuat editing ya, menambahkan ornamen-ornamen yang lain juga boleh. Masih banyak shape tool yang lain. Jadi rekan-rekan cukup perhatikan saja shape apa yang kita pilih di sini. Oh, ini ada juga. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Fillnya nanti dikasih warna hati ya, seperti ini. Kita pakai move tool untuk menggerakkan objeknya seperti ini. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Dan kita bisa lihat fokus di bagian layer. Ini nanti kalau supaya kita mudah dalam editing, silahkan rekan-rekan berikan nama. Misalnya di sini rekan-rekan bisa double klik saja di sini, namanya misalnya note 1 ya, notasi 1. Double klik lagi, note 2. Nah, ini bagian hati. Nah, supaya nanti kita mudah kalau ornamennya banyak ya. Nah, ini ya. Jadi ini konsep layer yang ada di dalam Photoshop. Jadi layer itu tujuannya memudahkan kita dalam proses editing. Seperti itu rekan-rekan untuk pertemuan kita di tutorial yang pertama. Kita berkenalan dengan Adobe Photoshop. Sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.